Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Raja Wali Anugerah dan Tiranus. Apa kabar Bapak Ibu? Tentunya baik dan dalam keadaan yang sehat. Yaitulah kerinduan kami semuanya di hari Sabat ini kita berjumpa kembali dan di mana Tuhan rindu ada persekutuan di tiap-tiap keluarga dan ada ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari Sabat ini dengan tema minggu ini adalah iman yang terpilih. Dari tema bulanan kita menang karena iman, ya. Tanggal 11 Oktober tahun 2020 Masehi. Tuhan Yesus memberkati saudara dalam iman yang terpilih. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam Roma 8 ayat 31, tentunya sering saudara baca ini Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalimat ini tentunya menyenangkan dan kita selalu aminkan saudara, bahwa kalau Tuhan ada di pihak saudara, Tuhan ada di pihak saya, maka siapa dapat melawan kita? Maka seolah-olah kita merasa bahwa kita paling hebat, dan tidak ada satu masalah pun yang dapat menggoncangkan kita. Ya, itu kerinduan Tuhan bagi kita, saudaraku. Tetapi saudara ingat hari ini, saudara renungkan hari ini, ya, di hari Sabat ini. Posisi di manakah iman kita? Apakah posisi seperti Roma 8 ayat 31? Kalau Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ini bergantung pada situasi iman kita, saudara. Kalau kita menyatakan ini bahwa dalam keadaan ini kita sukacita menang, tidak apa-apa. Kalau memang benar-benar saudara memang punya iman yang luar biasa. Tetapi sekali lagi, untuk menang itu diperlukan iman memang yang hebat, saudaraku. Dan ada beberapa iman yang dirindukan Tuhan untuk saudara dapat menang. Jadi hari ini Roma 8 ayat 31 itu, apakah itu sepakat dengan keadaan saudara atau tidak? Itu juga bergantung posisi iman saudara hari ini. Ya, itu yang saya mau bahas pagi hari ini. Yang pertama adalah bagaimana posisi iman kita itu kalau seperti kalimat Roma 8 ayat 31. Yang pertama saya katakan adanya seleksi dari Tuhan. Cara Tuhan menyeleksi iman kita itu ada caranya, saudara. Yang dikatakan iman itu harus waspada. Bagaimana iman yang waspada itu? Mari saudara, kita baca di dalam perjuangan Gideon, dalam Hakim-Hakim 7, ayat 5 sampai ke 7. Hakim-Hakim 7, ayat 5 sampai ke 7. Ini perjuangan Gideon, ya, melawan bangsa Midian. Saya bacakan mulai ayat 5. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan sendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Ingat, orang saat itu dalam keadaan siaga perang, dan jumlahnya yang ikut serta di dalamnya, itu 32.000 pasukan Gideon. Saya katakan pasukan karena mereka menyatakan setia dan maju berperang. 32.000. Maka Tuhan mengatakan bagaimana cara mereka minum. Apakah menjilat air itu? Karena itu ada di sebuah oase, saudara, di mata air. Sehingga mereka berkerumun karena mungkin tidak ada gelas, ya, kerepotan saat itu, maka mereka minum dengan cepat. Katanya seperti anjing menjilat, harus kau kumpulkan. Demikian juga seorang yang berlutut untuk minum. Jadi orang yang berlutut dan wajahnya menyentuh air untuk minum. Ayat ke-6 lanjut. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Jadi orang ini tidak menjilat dengan lidahnya, tidak juga menundukkan kepalanya, tapi kepalanya tetap tegak melihat ke depan sekelilingnya. Air itu diambil dengan tangannya lalu diminum seperti ini. Ada 300 orang, kata firman Tuhan. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya boleh pergi, alias dipersilakan pulang. Masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara, mari kita amati, kenapa posisi minum saja menjadi masalah di hadapan Tuhan. Ini menggambarkan 32.000 itu orang yang semangat mengatakan bahwa ikut berperang di dalam Yesus. Kamu ikut Yesus, ya aku ikut. Semua orang mudah mengatakan itu. Mungkin termasuk saya, mungkin juga termasuk saudara. Seolah-olah kita maju dengan semangat yang luar biasa. Tetapi dalam kenyataannya situasi perang yang mencekam ini, mereka diuji oleh Tuhan, diseleksi oleh Tuhan. Bagi mereka yang menundukkan kepala atau mereka menengadahkan, memakai lidahnya untuk menjilat air itu, ternyata tidak lolos, saudara. Yang lolos adalah orang yang ngambil air dari tangan dan diminumnya. Kenapa? Ini sikap orang yang waspada. Dia tidak tenggelamkan kepalanya ke dalam air, karena tahu ini adalah situasi perang. Sebab apa yang terjadi, mereka tidak tahu saat mereka menundukkan kepala ke air, bisa jadi dia dipanah, bisa jadi dia dipedang, dan akhirnya kalah. Tetapi orang yang waspada, dia tetap tegak melihat sekelilingnya. Air diambil oleh tangannya, lalu diminumnya. Ini sikap iman yang diperlukan saat ini, saudara. Tuhan tidak butuh 32.000 untuk menghadapi orang Midian yang begitu besar jumlahnya. Cukup dengan 300 orang yang terlatih. Yang terlatih imannya. Sebab Tuhan, kalau saudara baca semuanya, ternyata mereka cukup dengan 300 menabuh genderang, meniup sangkakala. Orang Midian bisa kalah. Mereka tidak berperang. Tetapi Tuhan melihat iman yang waspada. Saudara, hari ini diperlukan. Kalau saudara menang, rindu menang, keluarga menang, hidupmu menang, maka iman yang waspada. Jangan terkoyak dengan situasi akhir-akhir ini. Ya, banyak demo akhir-akhir ini karena undang-undang Omnibus Law. Kalau saudara tidak ngerti, berdoa saja. Negara ini sudah sulit. Negara ini tidak mau menjerumuskan rakyatnya. Yakinlah itu, apalagi Tuhan. Oleh sebab itu di dalam hakim-hakim ini, kita punya iman yang waspada. Jangan percaya dengan video-video yang dikirim, kalimat-kalimat yang hoax. Berhenti sampai saudara. Tidak perlu di-share. Karena ini membuat kita lemah. Kita jadi nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Demikian pengajaran firman Tuhan hari-hari ini. Banyak hamba-hamba Tuhan besar berdebat mungkin, tapi biarlah itu urusan mereka. Engkau tetap waspada saja dalam imanmu. Yang kedua adanya kehadiran Roh Tuhan. Jadi setiap perkara yang saudara hadapi dalam pergumulan, pastikan ada Roh Allah itu hadir. Kenapa? Iman yang harus meyakini otoritas Allah. Iman itu harus meyakini bahwa otoritas Allah itu ada di setiap pergumulanmu, dan yakinlah itu. Di dalam Zakaria 4 ayat ke-6, Zakaria 4 ayat ke-6, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, di dalam setiap persoalan, di dalam setiap apapun yang terjadi, hadirkan Tuhan. Hadirkan Roh Tuhan. Kenapa? Karena iman kita harus menyadari bahwa hanya otoritas dan kuasa ilahi saja yang dapat menyelesaikan persoalan itu. Mungkin saudara ada dalam masalah-masalah yang berat, pergumulan-pergumulan yang berat hari ini. Tetapi saudara tidak mampu menjawab itu semua. Ya, ada kalanya kita tidak mampu menjawab. Mau tanya ke sana bingung, mau tanya ke sini bingung. Baca firman Tuhan dan yakini. Tuhan, aku undang Engkau di tengah-tengah pergumulanku, sebab aku tahu bahwa dengan Roh-Mu yang hadir, maka aku perkasa, maka aku kuat. Saudara, pastikan itu dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga dalam setiap pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, pergumulan pelayanan,
kita tidak selalu pusing kepala, saudara. Tidak terlalu sakit hati kita ini. Tidak terlalu sedih. Kenapa? Karena kita menghadirkan kuasa ilahi. Menghadirkan roh Tuhan. Sehingga itu mampu membuat saudara kuat. Mampu membuat saudara perkasa. Sehingga mampu membuat saudara menang. Ya, yang kedua ini. Yang ketiga, di dalam adanya penderitaan saudara dan saya, di dalam kesengsaraan saudara dan saya, jangan berpikir saudara itu hebat untuk menyelesaikannya. Jangan seolah-olah kemampuanmu itu melebihi yang lainnya. Jangan seolah-olah sekolahmu itu segala-galanya. Jangan seolah-olah pengalamanmu itu yang paling hebat. Jangan seolah-olah kedudukanmu itu menyatakan segalanya. Bapak, Ibu, Saudara, yang ketiga, iman itu harus tangguh. Ya, kadangkala kita perkasa itu di depan. Wah, semangat di depan. Di tengah perjalanan kita loyo. Bahkan kita kabur. Bahkan kita cuci tangan dalam persoalan-persoalan itu. Bapak, Ibu, dalam 2 Korintus 1 ayat 8-9. 2 Korintus 1 ayat 8-9. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Ini kata Rasul Paulus. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Ini Rasul Paulus mengatakan ini. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami, garis bawahi, jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Saya ulangi, jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara, iman itu iman yang tangguh. Iman yang bukan hanya di depan saja sorak-sorai. Iman yang bukan saja menyatakan kehebatan Tuhan saat di depan. Begitu ada persoalan kau cuci tangan. Begitu ada persoalan kau salahkan orang lain. Begitu ada persoalan engkau salahkan keluargamu. Dan ini sering terjadi di anak-anak Tuhan. Saya banyak melihat anak-anak Tuhan bersifat seperti Pontius Pilatus. Cuci tangan kalau sesuatu itu sengsara. Kalau sesuatu itu ada penderitaan. Bahkan mereka sanggup lari dari kenyataan. Roh Yudas boleh terjadi di situ. Roh Pontius Pilatus boleh terjadi di situ. Maka saudara, pastikan iman itu tangguh. Penderitaan itu ikuti. Sebab engkau tidak menaruh pada kekuatanmu sendiri. Engkau tidak menaruh kepercayaan pada diri saudara sendiri. Tetapi menaruh percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, yang terakhir. Kalau kita yakin percaya, iman yang waspada, iman yang meyakini akan otoritas Allah, iman yang tangguh, maka suratan Filipi 4 ayat 13 menyatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara bisa ngomong ini. Kalau saudara menjalin itu semua, engkau tidak lari dari tanggung jawabmu. Engkau tetap setia. Lihat, jaga keluargamu, jaga pekerjaanmu, jaga pelayanmu, jaga mulutmu. Ya, supaya kita kuat. Puji nama Tuhan, saudaraku. Tuhan memberkati saudara.